Kita mau tahu ketika dia dipindah ke penyertaan pada badan usaha lainnya ini, si Danantara tadi masuk mana? Saya kasih tanda merah itu. 134 triliun di PMP pada badan usaha lainnya melonjak drastis menjadi 3.349. Berapa kali lipat itu ya? Ya lebih dari 20 kali lipat kan, 25 kali lipat ya. Kita nggak bisa bicara persen lagi. Tidak bisa saya gambar presentasinya itu karena kan terlalu jomplang. Ini kalau sebelumnya rata-rata tiap tahun juga naik ya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen saya kali ini adalah sesi keempat dari pembicaraan tentang bagian tertentu dari laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, di sesi sebelumnya kita berbicara tentang neraca, kemudian tentang keseluruhan aset. Secara lebih khusus kita sudah menyoroti soal aset lancar, kemudian aset tetap. Nah, kali ini kita akan menyoroti, mencermati apa yang disebut sebagai investasi jangka panjang. Jadi saya ulangi sedikit, neraca yang dilaporkan oleh pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahunannya itu ada bagian neraca. Nah, neraca itu sebagaimana sama dengan atau serupa dengan perusahaan atau lembaga terdiri dari aset, kemudian kewajiban atau utang, kemudian ekuitas. Nah, bagian aset itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang utama ada aset lancar, kemudian ada aset tetap. Nah, kali ini salah satu jenis dari aset pemerintah pusat itu adalah investasi jangka panjang. Nah, pemerintah menyajikan neracanya tentu berdasarkan standar ya, sebagaimana juga laporan keuangan dari berbagai perusahaan itu memiliki standar akuntansi. Nah, pemerintah ini ada standar akuntansi khususnya. Secara umum banyak hal yang sama ya, tidak berbeda dengan keuangan biasa, tapi ada beberapa yang memiliki aturan khusus sehingga ada standarnya, standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh ada konsorsium ya, jadi ada berbagai akuntan publik, pihak pemerintah sendiri dan seterusnya. Nah, investasi jangka panjang disajikan oleh neracanya pemerintah itu terdiri dari dua kelompok besar ya, investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen. Definisinya investasi jangka panjang ya lebih dari 12 bulan ya. Nah, kalau ada kata-kata investasi jangka panjang non permanen itu memang dimaksudkan untuk investasi tersebut dijual atau diselesaikan begitu ya, tidak dipegang seterus, tidak berkelanjutan. Nah, sekurang-kurangnya dalam bentuk maksud ya, tujuan. Sedangkan investasi jangka permanen itu adalah yang lebih dari 12 bulan dan dimaksudkan untuk berkelanjutan. Jadi tidak untuk dijual, bahwa nanti ada penjualan itu soal lain lagi ya, tapi kan pada waktu dia diinvestasikan maksudnya adalah berkelanjutan. Nah, kita juga sudah tahu dari perbincangan sebelumnya bahwa ya pemerintah itu ya memiliki investasi itu bisa untuk keperluan memperoleh hasil tertentu dari investasi, maupun hasil itu adalah berupa layanan barang dan jasa, berarti jasa ada layanan publik kepada masyarakat. Nah, disajikan oleh grafik ini itu saya ambil dari gambar LKPP ya. Jadi ada investasi jangka panjang permanen terdiri dari beberapa, itu ada dana bergulir diragukan tertagih, itu istilah akuntansi ya. Nah, investasi jangka panjang non permanen lainnya dan seterusnya. Nah, ini nilainya, jumlah investasi jangka panjang non permanen itu 338 triliun saya bulatkan ya, meningkat dari tahun sebelumnya 283. Sedangkan investasi jangka permanen itu lebih besar ya, 4.590 triliun, juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, nanti kita akan membicarakan secara lebih banyak adalah investasi jangka panjang permanen. Nah,
investasi jangka permanen itu artinya adalah investasi yang dimaksudkan lebih dari 12 bulan dan untuk berkelanjutan. Jadi tidak diniatkan untuk dijual, ya itu dulu. Bahwa nanti setelah 5-10 tahun ada penjualan itu soal lain, ya divestasi namanya. Nah, lalu nanti kita juga bicara tentang jumlah keseluruhan investasi jangka panjangnya. Nah, di antara investasi jangka panjang permanen yang nilainya sangat besar itu adalah investasi permanen penyertaan modal pemerintah, PMP. Di dalam edisi-edisi laporan keuangan sebelumnya pernah disebut juga penyertaan modal negara. Jadi sama ya, dalam konteks laporan keuangan pemerintah pusat disebut PMP dengan PMN itu sama. Nah, ini kita lihat, saya ulangi ya, jumlah investasi jangka panjangnya sendiri 4.928 triliun, ini saya bulatkan ya. Kemudian khusus yang jangka panjang permanen 4.590 triliun. Jadi sebagian besar investasi jangka panjang memang permanen. Di antara investasi jangka panjang permanen itu yang paling besar adalah investasi permanen penyertaan modal pemerintah. Nah, kalau ada catatan di 21, di 122 itu adalah nomor untuk nanti di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi ada laporan keuangan pemerintah pusat, terdiri dari 7 komponen yang dilaporkan. Salah satu komponennya adalah neraca. Nah, di antara neraca tersebut ada bagian yang disebut dengan aset. Di antara aset itu ada yang investasi jangka panjang. Nah, nomor-nomor ini adalah ada catatan atas laporan keuangannya, seperti laporan keuangan biasa. Nah, nilai tadi 4.928 triliun tadi di tahun 2025 bisa kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi batang biru itu menunjukkan perbandingan nominal ya dengan skala di sebelah sana. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah persentase kenaikan dari tahun sebelumnya, skalanya itu digambarkan oleh garis orange. Nah, tahun 2025 investasi jangka panjang itu mengalami kenaikan 12,22% dibandingkan tahun 2024. Nah, neraca pemerintah ini selalu dinyatakan di 31 Desember ya. Beberapa perusahaan itu melakukan neraca triwulan, ada juga yang semester. Kalau untuk yang terbuka, TBK itu memang tiap triwulan harus menyajikan neraca ke publik ya, di kanalnya Bursa Efek. Tapi biasanya yang audited itu adalah yang setahun ya. Ini sudah audited. Nah, ini saya sajikan dari tahun 2008. Nah, kalau dilihat yang biru itu memang selalu mengalami kenaikan ya. Trennya tren naik. Cuma tingkat kenaikannya itu memang sebetulnya alamiah saja di kisaran 10%-an ya. 12,2 ini sedikit di atas 10%. Pengecualian terjadi pada tahun 2015 ya, mengalami kenaikan hingga 69,77%. Ingat di sesi-sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan yang terjadi pada tahun 2015 itu adalah kebijakan revaluasi atas beberapa BUMN, terutama BUMN yang besar-besar ya. Nah, untuk revaluasi semacam itu memerlukan payung hukum, jadi tidak bisa asal ya, karena payung hukumnya itu juga harus merujuk kepada standar-standar akuntansi maupun ya kelaziman lah. Jadi mungkin sekarang setelah 10 tahun bisa saja kalau nanti pemerintah melakukan revaluasi, tapi pasti didahului dulu oleh peraturan pemerintah ya, nanti ada urut-urutannya. Nah, waktu itu di tahun 2015 nilainya langsung hampir lipat 2 ya naik 70%-an. Dari 1.309 menjadi 2.223. Setelah itu kenaikannya hanya alamiah ya, tiap tahun sesuai gambarnya itu. Itu dulu kita pegang. Jadi pada dasarnya investasi jangka panjang pemerintah ini ya stabil saja, meningkat tetapi alamiah ya, di kisaran 10%. Nah, di antara investasi jangka panjang pemerintah seperti tadi itu investasi jangka panjang permanen namanya kan. Investasi jangka panjang pemerintah itu non permanen dan permanen. Kemudian di antara yang permanen
itu ada tadi saya perlihatkan di depan, yang paling besar adalah investasi permanen penyertaan modal pemerintah. PMP, kadang disebut PMN. Ini saya capturekan kedua gambar, yang satu dari LKPP tahun 2025, yang satu dari tahun 2023, berarti ada data 4 tahun ya. Nah, kenapa saya sajikan 4 tahun? Supaya kita bisa melihat, ya bisa mendapat gambaran ini loh dalam klasifikasi di investasi penyertaan modal pemerintah ini seperti ini. Nah, terdiri dari 4 kelompok ya. Pertama, PMP pada Persero, PMP penyertaan modal pemerintah. Di laporan-laporan keuangan yang lebih dahulu disebut PMN, penyertaan modal negara. Maksudnya sama, pada Persero. Ya, kemudian yang kedua PMP pada Perum, perusahaan umum. Ya, 1 dan 2 ini yang kita kenal sebagai BUMN, sebetulnya badan usaha milik negara. Di antara BUMN itu ada yang masih perusahaan umum ya. Nah, sebagian besarnya sudah menjadi Persero. Ya, karena dulu memang secara bertahap yang Perum berubah menjadi Persero PT ya. Nah, tetapi di antara yang Persero itu ada yang di bawah binaan atau tepatnya diatur oleh Kementerian Keuangan, ada 5 BUMN. Yang lainnya adalah pada Kementerian BUMN. Perum semuanya pada Kementerian BUMN. Lalu jenis PMP yang ketiga adalah pada lembaga keuangan internasional. Indonesia itu kan menjadi anggota beberapa lembaga keuangan internasional, termasuk di dalamnya OKI misalnya, atau beberapa lembaga keuangan lain. Kita bayar yuran ya, tapi yuran yang sifatnya, kalau kayak koperasi itu simpanan pokok, ya, ada juga simpanan wajib, itu kan tidak hilang. Nah, itu diperlakukan sebagai penyertaan modal pemerintah pada lembaga keuangan. Nilainya 39 triliun ya, per 31 Desember 25. Nah, itu duitnya kita yang ada di lembaga-lembaga keuangan internasional yang kita, keuangan internasional yang kita menjadi anggotanya. Nah, sedangkan PMP pada badan usaha lainnya sendiri. Nah, ini kenapa jadi saya kasih tanda 2 biru itu. Satu PM Persero nomor 1, yang kedua pada badan usaha lainnya, lalu saya kasih panah merah karena ini luar biasa kejadiannya di 2025 ini. Perhatikan, per 31 Desember 2024 nilai PMP pada Persero itu mencapai 3.109 triliun. Saya ulangi, Persero itu adalah BUMN. Termasuk ada juga BUMN yang Perum, tapi ini khusus yang Persero. 3.109. Nah, sementara per 31 Desember 2020 hanya 127 triliun. Turunnya luar biasa kan? Nah, sementara yang klasifikasi keempat, PMP pada badan usaha lainnya, dari 134 triliun melompat menjadi 3.349 triliun. Nah, untuk sekedar perbandingan, yang 23, 22 itu sama dengan 24. Bukan sama nilainya ya, proporsinya. Lihat di 2023 ya, itu yang Persero 2.890, yang badan usaha lainnya 133. Di 2022 pun yang Persero 2.710, sementara yang badan usaha lainnya 134. Saya ulangi lagi, yang di tahun 2024, 134 triliun di PMP pada badan usaha lainnya, melonjak drastis menjadi 3.349. Berapa kali lipat itu ya? Ya lebih dari 20 kali lipat kan, 25 kali lipat ya. Kita nggak bisa bicara persen lagi. Nah, sebaliknya yang PMP pada Persero yang di laporan-laporan keuangan sebelumnya adalah di 3.000-an triliun, hampir 3.000 di 22 dan 23, lalu lebih dari 3.000 di 24, langsung menjadi 127 triliun. Apa yang terjadi? Disinilah tempat yang biasa kita dengar sebagai isu, yaitu Danantara, ya, BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi PMP pada Persero dipindah, direklasifikasi menjadi PMP pada badan usaha lainnya. Berarti si Danantara percatatan ini masuk badan usaha lainnya, bukan Persero, bukan Perum, ya,
tepatnya juga bukan BUMN jadinya kan, tetapi masuk badan usaha lainnya, ya. Nah, si perseronya langsung berkurang. Ini persero yang tersisa ini pun adalah persero yang dikelola oleh, tempatnya bukan dibina, kalau istilahnya dibina oleh Kementerian Keuangan, yang Kementerian BUMN pindah semua pada BPI Danantara. Nah, Perum belum pindah, perusahaan umum belum ya. Kita tidak tahu nanti bagaimana perlakuannya. Itu dulu ya, satu kunci analisis ini kita mulai mendapatkan dari LKPP. Oh begitu, pemerintah menempatkan BPI Danantara itu masuk kategori badan usaha lainnya di gambar ini. Gambar ini dari mana saya dapat? Dari LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2025. Yang atas ini ya, yang ini 23. Nah, di LKPP ada neraca, ya kan? Nah, neraca itu ada aset. Di aset itu ada investasi jangka panjang. Di antara investasi itu ada investasi jangka panjang permanen dan seterusnya. Ini subnya. Nah, gambarnya didapat dari CALK, Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKPP. Jadi LKPP itu 7 komponen. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Ada realisasi APBN, ada neraca, ada perubahan SAL, ada perubahan arus kas, dan seterusnya ya. Nah, salah satunya adalah nomor 7-nya CALK. Ini dari gambar CALK yang panjang. Nah, kita telisik lebih lanjut. Nah, sebelum kita menelisik lebih lanjut, ini yang 1 dan 2, Persero dan Perum, yang menggambarkan BUMN, tapi tidak hanya yang di bawah Kementerian BUMN, kalau sekarang namanya BP BUMN ya, tetapi juga yang di bawah Kementerian Keuangan. Ada 5 BUMN yang nilainya kurang lebih 120 triliun kurang lebih. Nah, itu dijumlahkan kita sebut BUMN. Jadi PMN kepada Persero dan Perum. Nah, di tahun 2024 kalau ini kita jumlahkan, itu nilainya adalah 3.148. Di tahun 2020 tertinggal 167,22 ya. Nah, sebagian Persero dan sebagian Perum sebenarnya. Ini Perumnya kan 39. Jadi Persero juga belum semuanya pindah sebetulnya. Nah, 160,22. Tidak bisa saya gambar presentasinya itu karena kan terlalu jomplang. Ini kalau sebelumnya rata-rata tiap tahun juga naik ya. Jangan confuse ya, PMN ini saya sebut PMN, bisa juga disebut PMP. Kalau yang sifatnya arus tahunan, ya nilai dalam 1 tahun itu kalau di APBN, kalau dia ada dan sering ada, itu bersifat investasi yang tahun itu diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, kepada Persero atau kepada Perum ya, dalam konteks data ini. Berarti kan itu adalah arus tahun itu. Sedangkan yang saya gambarkan ini racanya, akumulasi total dari itu, termasuk kalau ada revaluasi seperti di 2015. Nah, mudah-mudahan tidak bosan buat pemirsa saya ini yang sudah tahu ya. Jadi ketika kita punya banyak usaha, ya kita kan tiap tahun bergantian mungkin menambah modal di masing-masing usaha itu. Secara akumulasi usaha itu ada modalnya jadinya kan, yang kita mungkin beberapa kali store atau mengalami revaluasi di sana. Jadi 3.148 triliun pada 31 Desember 2024 itu adalah PMN dalam konteks neraca, bukan arus tahun itu ya. Nah, tahun 2025 dia langsung merosot menjadi 167,22 karena dihibahkan kepada BPI Danantara. Jadi tidak lagi dianggap Persero dan Perum ya sebagai PMN-nya. Nah, kalau Anda bingung, saya juga sudah bingung sebetulnya karena ya memang ini betul-betul reklasifikasi pindah ke badan usaha lainnya ya. Begitu dicatatnya yang penting. Nah, di antara badan usaha lainnya tadi kan masuk tuh Danantara ke situ ya, sudah tidak lagi di Persero dan di perusahaan umum, tidak lagi di Persero, itu masuk ke badan usaha lainnya. Nah, badan usaha lainnya itu sebetulnya selama ini adalah ini contoh yang paling gampang dilihat aja, BP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat itu, lalu ada penyertaan juga pada penerbitan surat berharga.
yang penting ini tidak termasuk kepada Persero dan Perum, tapi permanen. Nah, ini menariknya ya. Dan tidak termasuk ke lembaga keuangan yang kita jadi anggotanya di internasional. Nah, jadi kita mau tahu ketika dia dipindah ke penyertaan pada badan usaha lainnya, ini si Danantara tadi masuk mana? Saya kasih tanda merah itu. Yang C. Jadi masuk penyertaan pada perusahaan minoritas dalam negeri. Tahun sebelumnya hanya 1.687 miliar ya, 1,69 triliun. 1,69 triliun ya, jangan lupa ya. Di tahun 2000 berubah menjadi 3.215 triliun. Berarti kan yang 3.215-annya itu 3.214-nya itu adalah tadi si Danantara yang dari Persero pindah ke situ. Nah, sebagai gambaran ya saya tampilkan juga yang 23 dan 22 dari sumber LKPP tahun 2023 ya, lihat. Kan yang perusahaan minoritas dalam negeri itu nggak jauh-jauh dari 1,7 triliun kan. Ya kan? Tiba-tiba melompat menjadi 3.215. Yang lainnya sama tuh, ada Tavera, ada Bank Tanah, semacam itu. Mudah-mudahan ini mulai memperjelas bagaimana pemerintah mencatat reklasifikasi perpindahan. Nanti kita pastikan juga apa saja yang terjadi dari modal pemerintah di Persero dalam kurung BUMN dipindah menjadi penyertaan pada perusahaan minoritas dalam negeri. Itu dulu kita bungkus. Nah, apa yang dimaksud dengan perusahaan minoritas dalam negeri? Ya, supaya kita nggak mengada-ngada, kita kutip dari LKPP lagi. Dari LKPP yang sama, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini disebutkan ini. Investasi permanen, ya mengulang kembali yang paling atas tadi, meliputi penyertaan modal negara. Ada di sini sebut penyertaan modal negara, tadi di sana penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, badan internasional dan badan usaha lain. Yang ketiga kan, yang perusahaan negara tadi terbagi dua, Persero dan Perum ya. Nah, investasi permanen PMN terdiri dari yang seperti itu. Nah, lalu nanti yang termasuk juga di dalamnya ada yang badan hukum PTN itu ya. Ada juga Bank Indonesia, ada lembaga penjaminan. Ini bukan masuk ke ini tadi, bukan termasuk kepada badan usaha lainnya, tapi nanti badan lainnya. Tapi kan pengertian yang ini adalah tentang keseluruhan investasi permanen ya. Nah, disebut juga ya PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51%. Itu yang disebut minoritas, disebut sebagai non-BUMN. Jadi sebelumnya begitu, dia non-BUMN. Berarti sekarang pun BPI Danantara juga non-BUMN kan? Jangan bertanya ke saya kok bisa begitu ya. Saya hanya menyampaikan aja apa yang tertulis di situ. Silakan para pemirsa saya juga menilai hal seperti ini, terutama pemirsa saya yang paham akuntansi ya. Nah begitu, mari kita lihat lagi. Nah, sebelum ada Danantara, nilai neraca PMN atau PMP, saya ulangi neraca ya. Neraca artinya adalah akumulasinya sudah. Dan per tanggal tertentu. Kalau PMN yang berupa arus, penyertaan modal itu setahun di APBN. Nah, akumulasi bertahun-tahun dan juga kalau ada revaluasi. Nah, itu yang pada BUMN itu terbagi dua, dicatatnya di situ kepada Persero dan kepada Perum. Yang paling besar Persero. Dahulu sih Perum lumayan, tapi perlahan-lahan kan perusahaan umum menjadi Persero. Jadi tinggal hanya di kisaran 40-an triliun. Nah, di antara Persero itu ada yang di bawah Kementerian Keuangan, tapi sedikit ya, hanya 5 BUMN. Nah, dulu begitu di tahun 24, 23, 22 LKPP dan sebelum-sebelumnya. Nah, lalu itu kan CALK yang saya kutip tadi. Laporan keuangan pemerintah itu juga memiliki lampiran, bagian yang tidak terpisahkan. Jadi jumlah, malah halaman lampiran itu lebih banyak ya. Jadi total LKPP itu tiap tahun ya di kisaran 900 halaman ya. Paling sedikit-sedikit 800-an. Bisa sampai 1000 kadang. Nah, di bagian badannya itu ada CALK. Di antara 7 komponen, salah satunya CALK. Yang saya kutip tadi, yang gambarnya saya capture tadi dari CALK. Nah, dahulu di tahun 24 dan sebelumnya, yang PMN kepada Persero dan Perum itu ada di lampiran.
Jadi dulu pernah sempat sampai 100, turun menjadi 90 berapa, 90, ya begitu. Bukan ribuan ya, yang ribuan itu kan anak cucu sebenarnya. Yang BUMN, ya sekarang saja dibilang ada 1000 BUMN, karena yang dulu disebut anak cucu, sekarang pemerintah menjelaskannya sebagai BUMN. Kalau secara hukumnya saya nggak paham ya, maksudnya undang-undangnya nggak berubah tadi. Buktinya kan tadi disebut 51% kan, sebetulnya kan bukan BUMN mereka. Atau dia miliknya BUMN sehingga dianggap BUMN kan karena anak cucunya kan. Sekarang, dulu nggak masuk. Nah, itu nggak soal, itu soalan lain lah. Saya hanya fokus kepada bagaimana neraca yang bersifat aset dalam bentuk investasi jangka panjang permanen, lebih khusus lagi sebelumnya dalam bentuk PMN atau PMP kepada Persero, itu dipindah kepada badan usaha lainnya. Nah, dahulu di lampirannya, itu yang perusahaan umum dan perum tadi komplit ya, baik dalam ikhtisar ya namanya, ikhtisar tentang neraca maupun ikhtisar tentang rugi laba. Jadi kita jadi tahu tuh, misal sisa 90 BUMN di tahun 2024-an itu, kita tahu masing-masing itu asetnya berapa dan seterusnya, liability-nya berapa, ekuitasnya berapa. Nah, di antara ekuitas, itu kan ekuitas si BUMN tersebut, milik pemerintah kalau 100% sama ya, jumlah ekuitas dengan jumlah milik negara. Tapi kalau misalnya seperti Bank Himbara kan nggak ada yang 100% lagi itu. Nah, ekuitasnya misal 300 triliun di satu Bank Himbara, misalnya Mandiri, nah punya pemerintah berapa? Misalnya 200 ya, kurang lebih 50-an% lebih. Itu ada lampirannya. Ini bukan untuk dibaca ya, untuk menggambarkan ini lampiran, tapi ini lampiran yang 2025. Nah, pada 2025 ini menarik kan? Karena si Persero yang semula ada di Persero itu kan pindah ke Danantara. Maka lampirannya jadi membingungkan. Nah, ada lampiran tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Karena ternyata sampai 31 Desember, itu kalau secara hukum belum seluruh Persero itu di-inbreng. Inbreng itu dihibahkan ya dari pemerintah ke Danantara. Nah, apakah Danantara ini pemerintah atau tidak? Nah, ini kalau dari sisi pengakuan lisan, pengakuan narasi, iya. Tapi dalam neraca itu beda lagi kan. BPI Danantara ini sebagai apa? Yang jelas bukan BUMN kan? Nah, kalau dia merupakan kementerian lembaga kan nggak ada kan, tidak ada di daftar kepala BPI. Meskipun orangnya sama, tapi BPI Danantaranya kan bukan. Jadi BPI Danantara ini sebenarnya lebih mirip BPJS secara entitas ya. Mirip BPJS, mirip Bank Indonesia, mirip OJK sebetulnya. Tetapi disinilah menariknya bahwa yang sub-sub dia tadi, yang Persero segala tadi tidak dilampirkan sebagaimana biasanya. Ada lampirannya tapi tidak seperti dulu. Nah, tadi dia masuk kepada perusahaan minoritas. Kita lihat lagi, ada lampiran tentang minoritas. Dahulu di tahun 2024, dana PMN kepada perusahaan minoritas itu ada 54 perusahaan. Nilainya nggak besar. Tadi 1,7 triliun totalnya. Total ekuitas loh ya, bukan aset ya. Hati-hati ya. 1,7 itu ekuitasnya. Karena dia minoritas, seperti Indosat kan gede. Tapi pemerintah kan hanya berapa miliar di situ, puluh miliar. Begitu juga dengan perusahaan lain. Namanya minoritas. 54 ada daftarnya di 2024. Nah, di 2025 nggak ada lagi. Hanya ada dua perusahaan minoritas, salah satunya Indosat, dan Indosat sudah jadi nol. Nah, saya tidak paham, tidak ada penjelasan. Bisa jadi yang minoritas di Indosat pun pindah ke Danantara, tapi tidak ada ininya. Yang jelas, si Danantara tidak melampirkan. Itu dulu catatannya ya. Nah, rincian BUMN yang Persero yang sudah diembreng ada. Ya, tidak lagi 90-an BUMN itu. Dan adanya pun, ya silahkan dicek sendiri. Tidak seperti biasanya. Saya untuk assessment itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan ya. Nah, atas cara mencatat yang seperti itu, ya, sebetulnya ada catatan dari BPK. Ini saya ambilkan catatan ringkasnya. Jadi BPK itu kan tadi mengaudit
ya memeriksa yang LKPP memang diberi WTP wajar tanpa pengecualian. Tetapi ternyata ada catatannya. Terhadap LKPP keseluruhan itu ada 4 catatan. Nah, catatan yang terkait dengan yang kita bicarakan ini ada di catatan nomor 4. Nah, kemudian catatan yang bersifat resume di atas waktu opini LKPP, ada lagi laporan yang lebih panjangnya, namanya laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan atas internal, pemeriksaan internal dan kepatuhan. Itu tiap tahun ada. Jadi BPK itu sebetulnya buat LHP. Jadi selain LKP buat LHP, apa yang diberi catatan. Cuma ketika dia di LHP itu menganggap ini catatan-catatan tidak mempengaruhi secara material, ini tetap WTP. Tapi ini yang mungkin bisa didiskusikan oleh yang lebih ahli dari saya. Saya perlihatkan saja. Ini yang di resumenya, resume catatan BPK. Kata BPK, pengaturan struktur kepemilikan investasi permanen penyertaan modal pemerintah melalui BP BUMN. Nah, ada BP BUMN kan? Karena tadi dibagi BP Danantara dengan BP BUMN ternyata. Karena si BP BUMN tetap dapat 1%. Itu yang disebut saham Dewi Warna. Nah, serta batas waktu penyampaian LKBP Danantara audited belum ditetapkan. Jadi sampai LKPP ini disusun, si Danantara belum ngasih laporan keuangan. Ada dijelaskan nanti kalau kita lihat dokumen yang lebih panjang, diserahkan tanggal 11 Mei. Nah, padahal ini 11 Mei itu sudah selesai, 18 Mei suratnya. Jadi tidak lagi langsung masuk ke dalam LKPP. Jadi diberi catatan aja, telat nyampaikannya. Tuh ya. Nah, tetapi di sini yang diresumekan bukan terlambatnya. Yang terlambatnya di bagian lebih panjang dari catatannya. Di sini yang jelas BPK memberi catatan ini sebetulnya kurang jelas antara pemindahan dari dari Persero Perum tadi ke BP BUMN dan ke BP Danantara. Kata BPK itu bisa potensi dispute kewenangan pengendalian dan pengelolaan BUMN. Ya, itu antara BP Danantara dan holding operasional atas struktur kepemilikan 52 BUMN. Baru 52 ya yang dipindah ya. Nah, silahkan dicek lagi nanti. Kemudian BPK juga memberi catatan penambahan dan pengurangan modal serta perubahan struktur kepemilikan negara pada holding investasi dan holding operasional. Tadi saya tidak merinci ya, tapi saya anggap aja dua-duanya itu Danantara gitu aja. Itu kata BPK hanya didasarkan pada perjanjian pengalihan saham, belum sepenuhnya tertib. Nah, maka ada rekomendasi bla 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 gitu. Nah, saya bertanya kepada yang lebih ahli dari saya, rekan saya Mas Yanuar. Kata Yanuar, ini sebetulnya BPK ya main aman saja dengan pernyataan seperti ini. Dia ragu juga sebetulnya katanya, tapi silakan ini pemirsa saya. Ini saya ambilkan lagi catatan yang lebih lengkap ya, tapi sebenarnya lebih dari ini. Yang tadi disebut potensi dispute tadi dijelaskan dalam LHP. Ini bagaimana BPI Danantara dan holding operasional itu belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-undang sendiri, undang-undang yang ditetapkan pemerintah sendiri yang bagian tertentunya adalah tentang BUMN dan tentang Danantara ya. Ingat, ini amandemen beberapa kali kan. Lalu BPI Danantara dan BP BUMN atas sejumlah BUMN yang tidak memiliki saham seri A. Jadi dispute ini kemungkinan dispute di depan dan seterusnya. Nah, ada juga pernyataan risiko nilai investasi permanen penyertaan modal pemerintah pada BP Danantara yang disajikan di LK Bun LKPP belum didukung dengan LK audited. Jadi belum ya, diserahkan tanggal 11 menurut keterangan di halaman lain, tapi kan nggak sempat dijadikan bahan pemeriksaan karena meriksanya mulai dari 1 April sampai pertengahan Mei saja. Bahkan sebenarnya persiapannya BPK itu sejak sebelum diserahkan laporannya. Gitu ya. Nah, sebagai perbandingan, tadi kan investasi permanen pada badan usaha lainnya. Supaya kita melihat peristiwa ada entitas baru dalam keuangan negara itu atau yang berakibat pada keuangan negara itu kan pernah terjadi beberapa kali. Nah, tapi tidak seperti Danantara ini, misalnya ini penyertaan modal negara pada Bank Indonesia kan pernah. Jadi Bank Indonesia itu kan independen tuh sendiri keuangannya. Tapi tetap saja
laporan keuangan Bank Indonesia itu dikonsolidasikan. Nah, ada di CALK-nya, ada juga di lampirannya, bahwa laporannya tersendiri, iya kan? Jadi dia merupakan bagian dari keuangan negara, gampangannya begitu, termasuk investasi pemerintah. Jadi milik pemerintah tetap Bank Indonesia itu secara akuntansi keuangan, bahwa dia independen, lain lagi ya. Lalu ada lembaga penjamin simpanan. Nah, lalu ada penyertaan modal negara lain-lain. Nah, yang lain-lain ini BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan beberapa ya. Nah, ini yang lalu perguruan tinggi beberapa juga masuk kan, yang besar-besar itu, yang perguruan tinggi negara badan hukum. Nah, tadi saya ulangi, BP Danantara nggak masuk ini. Mestinya dia masuk sini, bukan masuk kepada minoritas. Karena kalau masuk kepada minoritas, nggak sesuai definisinya. Masa duit segede gaban itu, 3.200 triliun, masuk kepada investasi perusahaan minoritas dalam negeri. Kan yang diserahkan itu di atas 50 semua, ada yang 100% malah hampir kan, kecuali yang Bank Himbara 50%. Itu dulu ya. Nah, ini artinya kita sudah pernah, bahkan kalau ditelisik lebih jauh, misalnya kayak BPJS Ketenagakerjaan, itu kan panjang ceritanya, dari jam Sostek, dari zaman Pak Harto juga sudah ada, terus saja bersambung. Jadi ada pemindahan, reklasifikasi dan sebagainya, itu biasa sudah. Tapi khusus Danantara ini cukup membingungkan. Nah, gitu ya. Maka saya simpulkan secara umum, investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Dan itu salah satu jenis aset pemerintah pusat. Nah, terdiri dari yang non-permanen dan permanen. Nah, yang permanen, jadi investasi jangka panjang permanen maksudnya, itu ya PMN atau PMP pada perusahaan negara. Tadi Persero dan Perum. Lalu kepada badan internasional ketika kita jadi anggota dan bayar simpanan pokok, simpanan wajib, gampangannya begitu. Nah, lalu pada badan usaha lainnya. Nah, ya kan? Nah, yang badan usaha lainnya itu sendiri. Nah, tadi si Danantara masuk ke definisi ini. Nah, sementara ketika dapat rincian lagi, si Danantara ini masuk lagi kepada perusahaan negara yang dianggap minoritas. Ya, definisinya non-BUMN. Jadi dengan demikian, berdasarkan catatan-catatan ini, ada beberapa kejanggalan dalam reklasifikasi aset terkait Danantara. Bahkan secara ekstrim, meskipun di lampiran dinyatakan BPI Danantara, asetnya ada kurang lebih 3.200-an, dan itu dimiliki negara. Tapi konsolidasi laporan keuangan nggak ada. Beda nih dengan Bank Indonesia, dengan LPS, dengan BPJS, beda. Nah, sementara kalau dia kemudian dianggap tidak bagian dari keuangan negara, kita tahu dampak ikutannya banyak, dan itu sudah perdebatannya ramai, meskipun kemudian terkait dengan pengelolanya BUMN dan sebagainya itu bukan penyelenggara negara, dihapus pada amandemen berikutnya, tapi tetap ketidakjelasan dipelihara.